Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rizkullah dari kelas 3D dengan NIM belakang 076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan etnografi menurut Creswell. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas definisi terlebih dahulu. Etnografi menurut Creswell itu adalah sebuah penelitian kualitatif yang bertujuan memahami pola nilai, perilaku, dan makna hidup sekelompok individu dengan budaya bersama melalui keterlibatan langsung seorang peneliti di lapangan. Terus juga saya akan membahas tentang karakteristiknya. Etnografi itu menuntut keterlibatan mendalam seorang peneliti, penggunaan observasi, partisipan, dan wawancara, serta penyajian pemahaman budaya secara holistik dari sudut pandang orang dalam dan luar. Yang ketiga ada jenis. Nah, Creswell itu membagi di dalam etnografi itu beberapa jenis. Yang pertama ada realistik atau objektif, kritis atau berorientasi perubahan sosial, interpretatif atau berfokus pada makna simbolik, dan multisitus atau mengkaji budaya di beberapa lokasi. Nah, saya masuk ke bagian tantangan. Tantangan utama etnografi itu meliputi lamanya waktu sebuah penelitian, terus juga kesulitan membangun kepercayaan, resiko yang dapat terjadi seperti kehilangan objektivitas, persoalan etika, serta kompleksitas data yang sangat besar. Lalu masuk ke bagian prosedur. Langkah etnografi itu mencakup pemilihan kelompok budaya, memperoleh izin, observasi, dan wawancara mendalam, analisis pola budaya, penulisan naratif, serta validasi data melalui triangulasi. Nah, sekarang masuk ke bagian coding. Di dalam coding itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu masuk ke cultural portrait. Cultural portrait itu adalah memberikan gambaran secara umum tentang kehidupan, nilai, dan kebiasaan suatu kelompok yang sedang kita teliti. Yang kedua ada theoretical lens. Theoretical lens itu adalah menggunakan teori sebagai lensa utama untuk menafsirkan makna budaya yang kita temukan. Lalu ada description of the culture, yaitu mendeskripsikan secara rinci suatu kegiatan, simbol, dan praktik sosial kelompok. Yang ketiga, terus juga ada analysis of themes, yaitu mengidentifikasi pola, tema utama yang mewakili sebuah budaya kelompok. Lalu ada violent issue, yaitu mencatat sebuah kendala penelitian di lapangan seperti akses, terus juga waktu, dan etika. Yang terakhir ada interpretation, yaitu menafsirkan sebuah makna, hasil temuan, dan menjelaskan kontribusinya terhadap pemahaman budaya. Nah, itu pembahasan dari materi etnografi menurut John Creswell. Nah, di sini saya akan analisisnya dengan coding etnografi sesuai yang ada di buku Creswell. Nah, jurnal yang saya analisis itu yang pertama judulnya itu tentang The Ethnography of Police Communication Berries in Mesuji Conflict Indonesia. Nah, jurnal ini tuh menggambarkan sebuah pengalaman polisi Bintara di wilayah konflik Mesuji serta hambatan komunikasi mereka dengan masyarakat lokal. Studi ini tuh menempatkan peran polisi itu tidak hanya sebagai aparat negara, tetapi juga sebagai identitas sosial yang beradaptasi di tengah tekanan konflik dan perdebatan budaya. Nah, di coding etnografi itu kan ada beberapa bagian, terutamanya yang pertama ada cultural portrait. Nah, di dalam cultural portraitnya itu adalah peneliti ini tuh menggambarkan sebuah kehidupan polisi Bintara di wilayah konflik Mesuji, Lampung. Mereka tuh bekerja di tengah ancaman keselamatan. Etnografi itu menyoroti perjuangan manusiawi para polisi yang dihadapi pada dilema antara tugas negara dan realitas sosial masyarakat adat. Terus juga bagian theoretical lens. Kajian itu menggunakan teori simbolik internasional Blumer yang menjelaskan bahwa makna sosial itu terbentuk melalui interaksi.
Hambatan komunikasi itu muncul karena perbedaan makna simbolik antara polisi dan masyarakat. Polisi itu melihat warga sebagai ancaman, sedangkan warga melihat polisi itu sebagai wakil kekuasaan dari negara. Masuk ke bagian description of the culture. Budaya polisi ditandai dengan disiplin, hierarki, dan loyalitas institusi. Sementara masyarakat Mesuji menjunjung nilai adat dan kebersamaan. Pertemuan dua budaya ini tuh menimbulkan konflik nilai dan kesulitan komunikasi. Sebagai polisi mampu beradaptasi dan memahami budaya lokal, sebagian lainnya tetap menjaga jarak sosial. Masuk ke bagian analysis of themes. Nah, di dalam analisis of themes ini kan ada 4 bagian. Yang pertama ada stereotip dan prasangka sosial, yaitu polisi itu menilai masyarakat itu berbahaya dan sulit diatur, sehingga komunikasi mereka itu menjadi kaku dan penuh kecurigaan. Yang kedua, dilema moral dan profesionalisme. Polisi itu sering terjebak antara menjalankan hukum formal dan memahami adat lokal. Yang ketiga ada adaptasi dan pembentukan makna baru, yaitu beberapa polisi itu berhasil memahami budaya masyarakat dan membangun hubungan yang terbuka. Lalu ada ketimpangan struktural dan keterbatasan sumber daya, yaitu jumlah personil dan fasilitas itu yang minim, memperburuk kinerja dan interaksi sosial di lapangan. Sekarang masuk ke bagian violent issue, yaitu peneliti itu menghadapi tantangan berupa akses wilayah yang sulit, isu sensitif, dan kesulitan membangun kepercayaan dengan informasi polisi di daerah konflik. Lalu interpretation, studi itu menafsirkan bahwa polisi bintara itu bukan sekedar pelaksana hukum, tetapi juga individu yang mengalami proses pembentukan makna diri. Nah, jurnal selanjutnya itu ada budaya pangan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal, studi budaya pangan Baduy luar, karya dari Abduh. Nah, jurnal ini tuh membahas tentang bagaimana sih kearifan lokal masyarakat Baduy itu membentuk budaya pangannya, mencakup aspek tradisi seperti penyimpanan padi di lelit, terus juga kebiasaan cara mengelola bahan pangan, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke pengkodingan etnografi. Nah, yang pertama itu ada cultural portrait. Jadi peneliti ini tuh menggambarkan kehidupan masyarakat Baduy luar yang menjaga kearifan lokal dalam budaya pangan. Tradisi seperti menanam padi huma, ritual ngasuh, dan penyimpanan padi di leit mencerminkan harmoni manusia dengan alam dan nilai kesederhanaan yang masih dipegang di tengah pengaruh modernisasi. Terus juga ada theoretical lens. Nah, jadi menggunakan pendekatan etnografi naturalistik sesuai pandangan Creswell dengan teori folklore dan Daja untuk memahami sebuah budaya pangan sebagai warisan simbolik dan sosial. Pangan itu tidak hanya kebutuhan biologis tetapi juga cermin nilai, identitas, dan spiritualisme masyarakat Baduy. Terus bagian description of the culture, yaitu masyarakat itu memperoleh pangan dari alam melalui huma, ladang, dan sungai. Ritual ngesik menjadi tanda syukur dan memasak masih memakai hau serta alat tradisional. Masuk ke analisis of themes. Yang pertama itu ada kearifan lokal dan ketahanan pangan, yaitu tradisi huma dan leit itu mencerminkan keberlangsungan hidup dan keseimbangan alam. Yang kedua ada solidaritas sosial, yaitu makan bersama dan berbagi makanan mempererat hubungan sosial. Yang ketiga ada adaptasi modernisasi, yaitu penggunaan alat modern tidak menghapus nilai adat. Yang keempat ada potensi wisata gastronomi, yaitu budaya pangan itu bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis tradisional. Masuk ke bagian violet issues, yaitu peneliti menghadapi batasan adat, sulitnya akses observasi dan sikap tertutup sebagian warga. Sekarang bagian interpretation, yaitu budaya pangan Baduy luar itu merupakan ekspresi nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang menjaga keseimbangan hidup. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.